Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amanina dengan NPM F0H0250299. Saya berasal dari kelas 1A dengan dosen pengampu Bapak Nurs Taharatul Yofaluan STRKEP MKEP. Saya berasal dari program studi D3 Keperawatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi biomedik tentang nama alat-alat kesehatan, gambar, fungsi, beserta cara pemeliharaannya. Selamat menyaksikan. Pada materi pertama, saya akan membahas tentang nebulizer portable. Fungsinya yaitu untuk menghantarkan obat cair dalam bentuk kabut halus langsung ke paru-paru, membantu meredahkan gejala gangguan pernapasan seperti asma, PPOK, bronkitis, dan ISPA. Cara pemeliharaannya yaitu bersihkan bagian yang dapat dicuci atau cangkir obat, masker, dan corong setiap hari setelah digunakan dengan air sabun hangat dan bilas hingga bersih. Lalu, keringkan seluruh bagian sebelum disimpan. Lakukan disinfeksi secara mingguan dengan merendam bagian-bagian tersebut dalam larutan cuka putih dan air selama 30 menit. Lalu, bilas dan keringkan serta simpan di tempat yang bersih. Yang kedua, tabung vakum darah yang berfungsi untuk mengambil dan menyimpan sampel darah yang diperlukan untuk berbagai tes diagnostik. Tabung ini memiliki vakum yang secara otomatis menghisap darah dalam tabung saat jarum ditusukkan. Dan isinya dirancang untuk menstabilitaskan serta mengawetkan komponen darah agar siap untuk analisis laboratorium. Cara pemeliharaan tabung vakum darah melibatkan penanganan yang hati-hati untuk menghindari lisis sel darah merah, pencampuran perlahan serta pengisian volume yang tepat dan penyimpanan pada suhu yang sesuai. Yang ketiga, vacutainer holder berfungsi sebagai pemegang jarum pengumpul darah dan wadah tabung darah saat pengambilan sampel darah, sehingga mempermudah petugas medis untuk melakukan prosedur flebotomi secara efisien dan aman. Cara pemeliharaannya adalah lakukan pembersihan setelah setiap penggunaan menggunakan larutan pembersihan medis yang sesuai. Pastikan untuk membersihkan seluruh bagian. Lakukan sterilisasi sesuai rekomendasi prosedur dan pedoman medis sebelum penggunaan ulang. Berikan sedikit pelumas pada bagian enselnya secara berkala agar gerakannya lancar dan pastikan holder disimpan dalam wadah tertutup untuk melindunginya dari debu dan kontaminasi. Yang keempat, blood collection set berfungsi sebagai untuk mengambil sampel darah secara aman dan efisien dari pasien untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, analisis medis, atau transfusi darah. Cara pemeliharaan berfokus pada pencegahan kontaminasi, penanganan yang aman, penyimpanan yang tepat, dan pembuangan limbah yang benar. Pastikan untuk menggunakan pelaratan sekali pakai, menjaga kebersihan tangan, memakai alat perlindungan diri, membuang benda tajam dengan aman, dan menyimpan spesimen sesuai instruksi. Dan yang terakhir yaitu blood bag. Fungsi utama kantong darah atau blood bag ini adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mentransfusikan darah beserta komponennya secara aman dan steril dari donor kepada pasien. Kantong darah juga berfungsi untuk memisahkan komponen darah seperti plasma atau sel darah dan mencampurkan darah dengan antikoagulan guna mencegah penggumpalan. Cara pemeliharaannya, penyimpanannya yang tepat, penanganan yang hati-hati, dan pemantauan suhu secara berkala untuk menjaga kualitas dan keamanan produk darah. Baik, sekian saja materi dari saya mengenai alat-alat kesehatan. Mohon maaf jika ada salah kata dan materi yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.